Halo sobat semua, jumpa lagi dengan saya Adi Setiabudi dalam ASP Talks. Bagi Anda yang pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan mengenai 5 cara membangun kepercayaan. Setiap orang yang sukses, baik dalam berwirausaha maupun bekerja dalam sebuah perusahaan, tentunya memiliki sebuah keahlian. Namun, orang tersebut belum tentu adalah yang terbaik. Namun, satu hal yang pasti, orang tersebut telah berhasil membangun kepercayaan dari mitra kerja maupun dari pimpinan ataupun owner dari perusahaan tersebut. Apabila rekan kerja Anda ada yang berhasil dekat dan mendapatkan kepercayaan dari owner ataupun pimpinan perusahaan tempat Anda bekerja, yakinlah bahwa rekan kerja Anda sudah berhasil membangun kepercayaan. Jangan iri, jangan berkecil hati, karena Anda pun saya yakin pasti bisa mendapatkan kepercayaan apabila menerapkan 5 cara dalam membangun kepercayaan yang akan saya bagikan di bawah ini. Untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain tentunya tidak mudah, butuh konsistensi berbuat baik dan waktu yang tidak sebentar. Karena trust is earned, not given. Jadi, kepercayaan itu harus diraih, bukan pemberian secara cuma-cuma. Ada 5 hal yang bisa sobat semua lakukan untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan itu. Yang pertama adalah keterbukaan atau transparansi. Biasakanlah untuk selalu terbuka dan menyampaikan apa saja yang sobat inginkan dan kesulitan-kesulitan yang sobat alami. Jangan malu untuk menyampaikan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi kepada orang lain, karena tidak ada orang yang berhasil dengan mengandalkan dirinya sendiri. Kita semua butuh mentor, kita semua juga butuh partner, dan dengan keterbukaan kita dapat saling membantu satu sama lain. Yang kedua adalah menepati janji. Pastikanlah sobat semua melakukan apa yang sudah sobat sepakati dengan orang lain. Konsep menepati janji ada 2. Yang pertama adalah membuat janji atau making commitment. Kita harus berani membuat janji dengan orang lain, karena orang yang tidak berani membuat janji adalah orang yang tidak berani berkomitmen. Yang kedua adalah menjaga janji atau keeping commitment. Pastikan bahwa Anda melakukan apa yang sudah Anda janjikan sebelumnya. Hal yang paling sederhana adalah datang tepat waktu. Biasakanlah datang lebih awal. Jangan biarkan orang lain menunggu kita. Hal ini terlihat sepele, namun banyak orang yang kehilangan kesempatan mendapatkan kepercayaan karena tidak bisa menepati waktu. Yang ketiga adalah mengakui kesalahan. Hal ini sulit, namun menunjukkan jiwa yang besar. Jangan takut berbuat salah, karena semua manusia pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna, bahkan pemimpin pun harus berani mengakui kesalahannya apabila memang melakukan sebuah kesalahan. Saat kita berbuat salah, minta maaf itu perlu. Namun justru yang jauh lebih penting adalah mengakui kesalahan itu. Banyak orang yang saat berbuat salah hanya meminta maaf untuk sekedar memperbaiki hubungan dengan orang lain. Namun dia tidak mengakui kesalahannya, bahkan tidak merasa bersalah, atau lebih dari itu, justru menyalahkan orang lain. Yang keempat adalah buktikan dengan tindakan. Bila Anda sudah membuat sebuah janji dan melakukan kesalahan serta mengakuinya dan membuat janji berikutnya, maka buktikanlah dengan tindakan. Belajarlah dari pengalaman masa lalu dan lakukanlah yang lebih baik dari sebelumnya. Hasil dari tindakan Anda dan pencapaian Anda yang lebih baik dari sebelumnya menunjukkan bahwa Anda berani membuat komitmen, berani memperbaiki diri, dan bisa diberi kepercayaan lebih. Ingatlah bahwa dari setiap tugas yang diberikan oleh mitra kerja Anda ataupun dari pimpinan Anda, disitulah diletakkan sebuah kepercayaan. Maka lakukanlah tugas itu dengan sebaik-baiknya supaya Anda bisa lebih dipercaya dan mendapatkan tugas yang lebih besar lagi. Yang kelima adalah berbuat baik secara konsisten. Kita harus berbuat baik secara konsisten dan tidak pilih-pilih. Ada orang yang berbuat baik pada orang-orang tertentu saja. Seperti ada orang yang berbuat baik hanya kepada atasan atau pada orang-orang tertentu. Namun terhadap bawahan maupun rekan kerja, dia bersikap arogan dan otoriter. Orang-orang seperti inilah yang akan menjadi orang yang tidak dapat kita percaya. Namun, apabila ada orang-orang yang berbuat baik dan bersikap sama terhadap siapapun tanpa pandang bulu,
orang-orang seperti inilah yang nantinya akan dapat menjadi orang yang kita percaya. Kebaikan itu harus dilakukan secara konsisten kepada semua orang, tidak kepada orang-orang tertentu saja. Apabila hanya dilakukan kepada orang-orang tertentu saja, itu namanya bukanlah kebaikan, tapi sebuah kepentingan. Peribahasanya, ada udang di balik batu. Lakukanlah 5 hal yang telah saya sebutkan tadi secara berulang-ulang dan konsisten dalam hidup Anda. Saya jamin Anda pasti akan menjadi orang yang berhasil membangun kepercayaan dan mendapatkan kepercayaan, serta menjadi orang yang berintegritas. Orang yang memiliki integritas akan melakukan apapun secara benar meskipun tidak ada orang yang akan mengawasinya. Apabila Anda berhasil membangun kepercayaan dan menjadi orang yang berintegritas, yakinlah akan terbuka kesempatan-kesempatan berikutnya yang lebih besar dalam hidup Anda. Namun ingatlah sobat, kepercayaan itu sangat rapuh seperti selembar kertas, yang apabila kita remas, dia akan rusak dan tidak akan pernah kembali ke bentuk semula. Sebagai penutup, mulailah membangun kepercayaan, jadilah orang yang berintegritas, tidak buat siapapun, bukan buat orang lain maupun pimpinan Anda, namun demi diri Anda sendiri dan masa depan Anda yang lebih baik. Semoga video ini bermanfaat. Dan tuliskan komentar sobat semua, serta bagikan video ini kepada orang terdekat di sekitar kita. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.